Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Geologi Dinamik Praktikum Perpetaan Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan alat dan tahap-tahap pengambilan data dari alat waterpass atau level ini. Waterpass ini adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur beda tinggi dari titik-titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan oleh garis-garis kisir atau garis teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu ukur yang vertikal. Prinsip kerja dari auto level ini adalah berdasarkan kerataan terhadap horizontal bumi dan memiliki fungsi untuk menentukan atau mengukur beda tinggi dari tempat satu titik ke titik acuan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari auto level. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada lensa bidik, berfungsi untuk membidik objek atau rambu ukur. Selanjutnya di sini ada 3 buah skrup. Ini skrup A, B, C, berfungsi untuk menyentringkan auto level tersebut. Kemudian ada nipo, ini berfungsi sebagai penanda apabila auto level tersebut sudah centering atau datar. Dan cermin nipo berfungsi untuk memudahkan kita untuk melihat nipo tersebut. Selanjutnya ada pemutar halus horizontal. Ini berfungsi untuk menggerakkan auto level secara horizontal, namun secara perlahan. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada pemutar fokus. Ini berfungsi apabila objek atau rambu ukur yang kita bidik tidak terlalu jelas, makanya kita mainkan di sini. Selanjutnya ada skrup pemutar benang. Ini berfungsi untuk memperjelas benang yang ada di dalam auto level. Selanjutnya ada skala sudut horizontal atau biasa kita sebut ini sudut dalam dari auto level tersebut. Selanjutnya ada visir. Ini berfungsi untuk mengarahkan auto level tersebut kepada rambu ukur secara kasar. Ya, saya kira itu bagian-bagian dari auto level. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pengenalan alat bantu. Yang pertama itu ada tripod. Selanjutnya ping-on-ping. Dan selanjutnya itu ada patok. Dan seperti yang saya pegang ini adalah rambu ukur. Rambu ukur digunakan sebagai objek pada saat kita membidik. Misalnya ini ada 1000 ton. Dan di sini terbagi atas 2. Ada sentimeter dan desimeter. Desimeter digunakan apabila objeknya terletak jauh atau sangat jauh. Di sini sentimeter digunakan apabila objeknya dekat dari alat pengukur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel data praktikum waterpass. Saya akan memperlihatkan data apa saja akan kita ambil pada saat praktikum. Jadi ini adalah tabel data auto level. Pertama, kita menulis identitas. Di identitas terdapat nama, hari, tanggal atau waktu, lokasi maupun cuaca. Kemudian masuk di tabel. Yang pertama ada patok dari patok 1 ke patok yang akan kita amati. Kemudian ada jarak lapangan. Terus pada benang, di benang ini terbagi 3. Ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian ada tinggi alat. Lalu ada arah. Dan yang terakhir ada sudut dalam. Baiklah, sebelum kita melakukan tahap pengambilan data, kita mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama yaitu statif atau tripod. Terlebih dahulu kita mendirikan tripod ini. Yang pertama kita longgarkan kaki-kaki, skrup kaki-kaki pada tripod. Kemudian tripod atau statif diangkat setinggi dada. Selanjutnya kunci salah satu kaki dari tripod tersebut. Lalu tancapkan salah satu kaki tripod yang telah dikunci tadi. Kemudian tarik dan memastikan posisi ini centering dengan patok di bawah.
Lalu apabila dirasa telah centering, lepas kedua kaki-kaki tadi yang telah dilonggarkan. Kemudian kunci kaki-kaki tadi yang telah dilonggarkan. Apabila telah selesai pemasangan tripod, kemudian kita pasang pesawat waterpass atau auto level. Baiklah, saya akan menjelaskan cara memasang alat pada tripod yang telah kita dirikan. Kita kunci waterpass dengan tripod dengan skrup pengunci di bawah. Setelah terkunci, lalu kita centeringkan waterpass terlebih dahulu agar waterpass dapat bekerja secara optimal. Setelah gelembung berada tepat di tengah garis ini, maka alat waterpass telah centering. Jadi sekarang kita masuk ke tahap pengambilan data. Seperti yang saya jelaskan tadi, tabel data pertama itu ada jarak lapangan. Nah, jarak lapangan itu kita mempunyai dua opsi. Cara pengambilan yang pertama, kita gunakan roll meter. Nah, yang kedua, kita gunakan benang. Di data benang itu kan ada benang atas, bawah, dan tengah. Nah, kita bisa memakai perhitungan dengan cara benang atas dikurang benang bawah, lalu kita kali 100. Itulah hasil jarak lapangannya. Mengapa dikali 100? Karena pada waterpass auto level ini perbesarannya itu 100, maka kita kali 100. Pengambilan data selanjutnya ialah benang. Tapi sebelum kita pengambilan data benang, pertama kita memposisikan sudut dalam ini ke 0 derajat. Kenapa ke 0 derajat? Supaya ini menandakan kalau ini adalah patok pertama yang akan kita tembak. Kita menembak ke arah patok, terlebih dahulu kita visir kasar ke arah patok. Setelah kita visir kasar, lalu kita tembak ke rambu ukurnya, lalu mengambil benang atas, benang bawah, dan benang tengahnya. Setelah kita mengambil benang atas, tengah, dan bawah, lalu kita catat data tersebut ke tabel data yang telah kita siapkan. Selanjutnya yang akan kita ambil ialah tinggi alat. Cara mengukur tinggi alat itu kita menggunakan roll meter. Langkah pertama, kita ambil dari dasar tanah. Kemudian kita ukur, tarik sampai sejajar dengan lensa okuler auto level. Setelah kita lihat sejajar, di sini tertulis 1,40. Lalu kita tulis di tabel data auto level. Kita mengambil data arah. Kita menggunakan kompas untuk mengambil data arah. Caranya pertama, kita berdiri di depan alat auto level. Kemudian kita buka kompas, lalu kita bidik ke arah patok yang kita bidik. Setelah itu kita dapat arahnya, lalu kita tulis di tabel data. Data selanjutnya yang kita ambil adalah sudut dalam. Bisa kita lihat di sini sudut dalamnya ialah 0. Mengapa 0? Karena kita mengambil patok pertama, yaitu patok 1 ke 2. Tapi ketika kita mengambil ke patok 1 ke 3 atau patok ke 1 ke patok detail, dia akan berubah sudut dalamnya menjadi 40 derajat. Itulah tadi cara pengambilan data menggunakan waterpass. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.